Nah, saya bingung ngapain gitu. Bingung sih. Oh iya. Halo, nama saya Alam. Saya 17 tahun. Saya Ahmad, umur saya 18 tahun. Herman, 17 tahun. Raka, umur saya 16 tahun. Saya Awan, 17 tahun. Narto, 18 tahun. Saya Esa, umur saya 17. Putra, 17 tahun. Nama saya Pratama, saya 17 tahun. Menurut lo nakal itu apa sih? Nakal tuh kayak perilaku yang menyalahi aturan atau norma yang ada. Melakukan sesuatu yang di luar aturan. Nakal itu adalah suatu perbuatan yang dilanggar tapi dilakukan. Hal atau perilaku yang kurang baik, ya, itu. Betul. Relatif sih. Banyak misalnya kelakuan lu baik, padahal di mata orang itu nakal. Sesuatu yang tidak baik lah. Yang tidak boleh dilakukan, dilarang. Aturan yang dilarang terus kita lakukan gitu. Perilaku yang melenceng dari aturan. Sesuatu yang seharusnya orang tidak lakukan. Oke, hal apa yang menurut lo itu nakal? Dari sudut pandang saya ya. Dari sudut pandang saya. Kayak ya mencuri, merokok, terus kayak menipu, judi. Udah mesti gitu aja. Kabur dari sekolah, kabur pelajaran misalnya. Berbohong pada siapapun lah. Menipu orang tua, merokok, berjudi, tawuran, balap mungkin, balap liar. Untuk yang masih di bawah umur kayak merokok, mencuri, tawuran, kayak yang lagi viral kayak Alek Pizer apa Katak Pizer apa ya. Sini ke Jawa Tengah atau gue yang ke Jakarta? Seks bebas, mabok. Nah, Tawuran, mabok, balap liar. Beragam ya, kayak tawuran atau mabok atau ngerokok. Seks bebas, mabok, judi, maling, kayak gitu-gitu. Balap liar, mencuri, seks bebas, dan lain-lain lah. Lanjut. Terus hal nakal apa yang pernah lo lakuin? maling buah sama tutup pentil ban. Berbohong, kabur pernah. Jadi waktu SD itu saya pernah mencuri. Jadi waktu SD saya pernah mencuri ikan di kolam ikan tetangga saya waktu SD, waktu kecil sih. Jadi ceritanya pas saya mau mancing kan di dekat rumah saya ada dua kolam gitu. Yang satu kolam punya saya, yang satu lagi kolam punya tetangga saya. Ya pasti saya mancing di kolam saya dulu kan. Iya. Pas nyoba mancing, lama-lama tapi kok nggak dapet gitu. Ikannya ada sih tapi nggak dapet terus. Kakinya kan kayak frustasi gitu. Nyoba langsung ke kolam tetangga saya. Pas pertama nyoba, loh kok dapet? Nyoba lagi, dapet lagi. Nah dari situ keterusan. Oh, jadi lo terus kan mancing? Iya. Jadi besoknya kalau ada waktu saya mancing. Bener. Saya mancing di kolam tetangga saya lagi. Itu sih yang mencuri mah. Waktu SD masih jalan lewatin kampus. Ya. Aduh, disebutin lagi. Di parkiran ngelewatin ada pentil yang bentuknya dadu, bebek. Awalnya sih nggak bakal nyuri ya, cuma temen tuh bilang, tuh curi tuh dijual juga mahal ya. Udah, jadi ambil nanti jual ke temen lagi. Selama ini jadi lu yang nyuri pentil gitu kan, motor ya? Bukan gua aja. Ngerokok itu waktu kecil, waktu SD. Kan di rumah tuh kosong ya, lagi main sama teman-teman SD, bingung mau ngapain, ya udah beli rokok gitu, disuruh sama Uwa. Jadi ya udah ngerokok aja di rumah. Paling hal nakal, gue pernah maling duit nih. Gue ceritain di sini ya. Gue pernah maling duit adek gue
buat beli pulsa. Waduh. Tapi gua langsung jujur, langsung gua bilang, ini uang gua pakai dulu nih buat pulsa. Jadi ya Dibalikin gitu. enggak. Nah terus ngerokok, gua jujur, gua ngerokok. Menurut lu itu nakal? Menurut gua sih itu gak nakal ya. Kalau menurut gua, soalnya rokok itu kan pilihan hidup. Soalnya gua udah beberapa kali nih kayak keciduk nih sama orang tua ngerokok gitu. Tapi ya sedikit demi sedikit kurangi lah. Paling di sekolah paling ya ngenakalin guru lah. Ngenakalin guru di sini misalnya selengean gitu kan. Dulu sih waktu SMP kalau nggak salah kelas 9 pas mau UN. Kan dulu saya ikut bimbel lah. Ada kayak apa sih tes tryout. Saya bilang ke orang tua, ya bilangnya mau tryout padahal main. Gitu. Mungkin waktu itu iseng sama teman-teman di rumah ya. Dari iseng-iseng terus jadi ketagihan gitu, pengen berjudi gitu. Ya. Oh, lu balap juga. Ya bertaruhan gitu. Berarti awalnya nonton. Ya berawal dari nonton. Tapi lu pernah gak sih ditangkap sama tim Prabu gitu? Nah itu dia. Ditangkap sih cuma sekali. Oh berarti pernah. Oh iya. Ya mungkin waktu itu teh dari jam berapa balap teh? Jam 4 ya. Oh balap pagi. Waktu bulan puasa. Iseng-iseng terus gak taunya gak ada sirine atau apa, tiba-tiba ya menyalip gitu dan akhirnya saya kena. Oh. Ya. Oke. Tawuran pernah waktu SD sih. Maling buah sama ngebohong. Kalau waktu itu maling buah tuh kayak ada tangkar rambutan ceritanya tuh waktu kecil tuh. Nah terus saya tuh kayak wah seger nih, kayak langsung nanjak gitu. Manjat. Terus saya ambil deh buahnya. Kalau bohong tuh kayak bohong ke kakak doang sih, kayak pura-pura kerja kelompok padahal main kayak gitu. Ketika SD, saya pernah maling, nyobain rokok, dan ngisengin tetangga sih. Kalau dulu maling tuh waktu bulan puasa ya, saya pernah maling buah. Pernah maling buah di pinggir jalan. Ya karena ikut-ikutan teman. Kalau ngerokok, waktu saya futsal, saya pernah nyobain, disuruh teman juga. Kalau ngisengin tetangga, mungkin fun aja ya dulu ya. Jadi ya kayak nggak ada dosa aja gitu. Hal nakal apa yang bermanfaat? Ada atau enggak? Ambil aja nih kayak judi. Kalau misalnya judi, terus kan dapat profit nih, menang misalnya. Nah terus si uang judinya tuh dipakai buat usaha, kan dapat manfaat juga kan? Nah jadi kayak ibarat nakal dulu baru sukses itu. Hal nakal yang bermanfaat tuh kayak ya yang memperlancar kehidupan sih. Jadi kita berbohong tuh ada alasannya, alasan yang baik. Tapi untuk suatu alasan yang bagus, kayaknya nggak apa-apa deh berbohong. Menurut gua gak ada sih. Semua hal nakal itu gak bermanfaat menurut gua. Gak ada sih. Gak ada. Gak ada. Pokoknya dapat duit kalau menang judi. Tahu ya kalau berjudi mah ya. Kalau nakal sih gak ada yang bermanfaat ya. Nakal sendiri tuh perilaku yang gak baik, jadi gak ada manfaatnya. Nggak ada sih kayaknya. Lebih ke kepuasan pribadi aja gitu. Terus hal nakal apa yang ngerugiin orang lain dan diri lu sendiri? Ngejek temen sih. Inisialnya. Buatnya juga jadi merasa tertekan. Terus buat sayanya juga jadi berdosa. Itu sama-sama ngerugiin. Mungkin bukan ke arah mengejek aja ya, mungkin ngebully. Udah mengejek aja. Kalau soal maling ya paling si pemilik kolam kehilangan ikan karena dibawa sama saya. Maling duit ada itu ngerugiin adek gua. Tapi kalau ngerugiin diri sendiri gua gak pernah sih. Ya paling itu sih maling, kayak kalau misalnya maling kan otomatis orang teh rugi yang ininya, tapi udah enggak ya sekarang, jangan. Kabur kalau keterusan tidak baik juga untuk diri kita sendiri. Yang tadi
Kalau saya maling tuh ngerugiin penjualnya, terutama karena berkurangnya stok buahnya. Terus kalau ngerokok tadi jeleknya ke kesehatan saya. Dan kalau yang tadi ngisengin tetangga ya, jadi terganggu aja gitu tetangganya. Balap liar mungkin berisik ya ke masyarakat seperti itu. Kalau kerugi ke gua gitu, kecelakaan ya bisa sampai mati gitu. Paling yang buah sih. Kalau buah kan buahnya baru tumbuh kan, terus sama saya diambil gitu kan, pemiliknya pasti kasihan lah kayak gitu. Hal nakal yang lu lakuin tadi nggak di stop, kira-kira apa yang bakal terjadi ke depannya? Kalau dilakuin keterusan, jadi hal yang tidak baik. Jadi merugikan orang lain juga, diri kita sendiri juga. Yang tadi tuh yang maling sama berbohong, kalau nggak di stop, ya lancar sih hidup saya. karena saya melakukan itu untuk kelangsungan hidup saya sih sebenarnya agak lebay, tapi gimana ya? Kayak menjadi kebiasaan, hal nakal tuh emang gak baik, tapi sesekali boleh. Untuk alasan yang baik, bukan alasan yang buruk juga sih. Kalau perilaku kebiasaan gak dirubah, nanti sampai kapanpun bakal kebawa. Jadi kayak misalnya kalau suka ngebohong, otomatis di masa depan mungkin malah kayak berbohong tuh kayak cuman bohong kayak gini, padahal kan belum tahu efeknya lebih parah dari itu. Dari mencuri pentil ya, kalau nggak di stop, Kesananya bisa maling apa aja, maling motor, mobil kayak gitu. bahaya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau hal nakal gua gak di stop tuh kayak mencuri, mungkin gua bakal kaya. Benar. Jadi sebisa mungkin lah jangan nakal yang ngerugiin orang lain. Kalau maling tuh kriminal bisa sampai kemana gitu, jauh lah. Perilaku sayanya ke depan jadi nggak baik, gak bakalan ada saya sekarang kalau perilaku nakal saya yang dulu di stop gitu. Habis duit. Udah, habis duit. Pertanyaan terakhir dari gua nih, kalau dari 1 sampai 10 nih, kenakalan lu itu ada di nomor berapa? 7 sih, 7. 6 lah. Yang benar bro, cukup. Benar. Soalnya kan kalau mencuri menurut gua itu lebih ke arah kriminal ya, bukan nakal. Cuman ruang lingkupnya masih di Iya. keluarga. Iya. 5 lah, 5. Mungkin di 4,5 lah. 4. 4. Wow, 4 ya. Iya. 4. 3 atau 4 lah. 1. 0,5. Karena kayak nggak, ya gimana orang sih itu mah liatnya. Misalkan ada yang orang baik banget ngelihat nakal segitu kayak nakal banget misalnya. Udah. Kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Ciater Serpong, Tangerang Selatan. Polisi menangkap sejumlah remaja anggota geng motor. Polisi berhasil mengamankan sebanyak 16 orang yang kepergok sedang bertransaksi obat-obatan terlarang. Remaja adalah masa atau fase di mana setiap orang akan mengalami masa tersebut ataupun sudah mengalami hal tersebut. Pada fase ini, remaja biasanya memiliki sifat labil, rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran akan segala hal, untuk mencari jati dirinya, untuk mencari tahu siapa dirinya, untuk beralih ke masa dewasa. Nah, kenakalan remaja biasanya itu berasal dari sifat-sifat tersebut. Misalnya rasa ingin tahu, ingin mencoba segala hal, ingin menang sendiri, kemauan yang sangat tinggi, ego. Lantas, mengapa dari dulu hingga sekarang remaja-remaja masa kini itu masih terdengar kenakalan remaja mereka? Apakah ini memang tradisi ataupun memang sudah hal yang sewajarnya? Kenakalan remaja itu adalah hal-hal atau tindakan yang dilakukan oleh seorang remaja yang melanggar aturan. Aturannya bisa norma, baik norma yang berlaku di masyarakat ataupun norma agama gitu. Kalau misalkan nakal yang dilanggarnya itu aturan
norma yang berlaku di masyarakat biasanya. Nah, kalau misalkan kriminal itu lebih ke yang dilanggarnya norma hukum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan ketika dia nakal, mungkin sanksinya hanya lebih ke sanksi sosial. Beda dengan kriminal. Kalau kriminal kan itu yang dilanggarnya hukum, berarti ada hukum yang mengaturnya gitu, ada sanksinya gitu. Kenakalan remaja itu bisa terjadi sebenarnya banyak faktor ya, dilihat dari faktor si anaknya sendiri, dan yang paling penting itu adalah faktor lingkungan. Jadi ketika dia baik, kita lihat lingkungannya pasti baik. Ketika dia nakal, pasti lingkungannya nakal gitu. Jadi sebenarnya tergantung lingkungan yang membentuk, terutama keluarga gitu. Lagi pula kan kenakalan remaja itu nggak langsung proses dia jadi nakal. Itu adalah proses ya dari kecilnya dulu gitu. Biasanya ada dari faktor keluarganya, dari faktor temannya, ataupun trauma masa kecil dan sebagainya. Mungkin bisa saja trauma dia selama SD, SMP gitu. Hal-hal tersebut itu bisa menjadi pemicu. Cuman tiap orang beda-beda. Karena memang kalau misalkan kita lihat ya, anak remaja itu memang sekarang itu istilahnya mereka lagi mencari jati diri ya. Saya itu sebenarnya, saya ini siapa? Saya itu mau bagaimana? Ketika pengaruh orang tuanya bisa membimbing anaknya dengan benar, sekolah kan tinggal melanjutkan. Karena gini, percuma kita sekolah misalkan memberikan pengarahan sebagus apapun, di rumah tidak diberikan pengarahan gitu. Jadi intinya tetap sumbernya ada di rumah. Ketika di rumahnya sudah bagus, sekolah bisa lebih mengarahkan. Nah, ketika sekolah mengarahkan, rumahnya enggak, ya jadi percuma gitu. Yang penting dari orang tuanya aja dulu ngerti, orang tuanya bisa membimbing anaknya, insya Allah. Karena gini, anak itu pasti akan lebih nurut sama orang tuanya gitu. Kalau misalkan di sekolah kan sama guru ya hari itu, ketika nurut sama orang tua kan jangkanya panjang. Kadang kan gini, ada ketika anak saya merasa nakal, ada yang nyadar bahwa perilaku ini tuh saya salah, tapi ada yang merasa ini lo nggak salah gitu. Ya harus datang dari keinginan dirinya sendiri bahwa itu saya salah, saya ingin berubah. Terkadang biasanya anak nakal juga itu mereka punya tujuan gitu. Ketika nakal itu saya itu ingin mencari perhatian orang tuanya kah, ingin apa gitu, pasti ada motif gitu. Dia nggak semata-mata memperlakukan hal tersebut gitu.